Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, masih semangat belajar ya? Ya. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Hari ini ada yang tidak berangkat, ada yang tidak masuk di Zoom. Berangkat semua ya? Shirley ada ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu bersama-sama. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Iya, itu ya. Dengan menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, Ibu harap kalian jadi semangat belajarnya. Pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar hewan dari media cetak dan majalah, serta lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum videonya. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis yang perlu kamu tahu ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Komensal, ingat komensal, yang satu untung sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora untung karena dapat mengambil sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi. Dari video tersebut, Ibu mau tanya, ada berapa macam simbiosis itu? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Mutualisme. Yang kedua? Parasitisme. Yang ketiga? Komensalisme. Iya, komensalisme. Kalau yang mutualisme itu artinya hubungan yang saling menguntungkan. Kalau yang parasitisme itu hubungan antar makhluk hidup, yang satunya untung, yang satunya rugi. Sedangkan komensalisme yang hubungan antar makhluk hidup, yang satu diuntungkan, tapi yang satu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Kelompok, tugas kalian, tuliskan 3 macam simbiosis, kemudian contohnya, kemudian penjelasannya. Kelompok 1, silahkan bacakan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya. Mutualisme, makhluk hidup yang saling penjelasan, lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah betul yang dibacakan oleh kelompok 1? Betul. Sudah betul ya. Contohnya sudah betul sesuai dengan penjelasannya juga. Silahkan kelompok berikutnya. Simbiosis parasitisme artinya hubungan antara 2 makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Penjelasan trapesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Iya, bagaimana? Sudah betul atau salah? Tumbuhan inangnya itu apa? Tahu tumbuhan inangnya itu apa? Tumbuhan inangnya itu adalah tumbuhan yang ditumpangi oleh bunga
tersebut oleh parasit tersebut. Ya, kita lihat di sini ada hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Coba perhatikan gambarnya. Ini yang tumbuhan hijau, gambar apa? Rumput. Rumput. Kemudian ini ada tanda panah ke atas. Rumput dimakan oleh apa nih? Hewan apa? Belalang. Iya betul. Belalangnya dimakan lagi oleh Katak. katak, dimakan lagi oleh Ular. ular, dimakan lagi oleh Elang. elang. Nah, proses makan dan dimakan ini disebut dengan rantai makanan. Ya, rumput sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2. Ular disebut sebagai konsumen tingkat 3. Elang disebut sebagai konsumen tingkat 4. Nah, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan itu berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Semangat, kita nyanyi dulu ya. Lagu Bangau. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Nah, kita akan membahas tentang pokok pikiran. Ini ada wacana, ada teks bacaan non-fiksi, judulnya Jijik Sungai Cipamokolan Bandung dipenuhi busa dan bau. Aliran Sungai Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, mendadak dipenuhi busa berwarna hitam dan banyak sampah, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Busa tersebut seperti busa deterjen atau sabun cuci yang biasa ditemui. Namun, busa yang mengalir di aliran sungai tersebut jumlahnya banyak dan menggumpal. Nah, dari paragraf ke-1 ini, coba siapa yang tahu pokok pikirannya ada di kalimat yang mana? Coba bacakan pokok pikirannya. Aliran Sungai Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak dipenuhi busa berwarna hitam dan banyak sampah sehingga menimbulkan bau tak sedap. Bagaimana yang lain? Betul atau salah? Ya, pokok pikirannya ada di kalimat pertama, yaitu aliran Sungai Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, mendadak dipenuhi busa berwarna hitam dan banyak sampah, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Ya, betul ya. Mari kita lihat pengertian dari pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, untuk tugas berikutnya, paragraf 1, 2, dan 3, silahkan nanti dibuat, dicatat pokok pikirannya. Ya. Terima kasih, sudah selesai. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan atau tidak? Senang nggak belajar online? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama tentang simbiosis. Ya, ada berapa tadi simbiosis? 3. Simbiosis mutualisme, parasitisme, dan satu lagi ya, tentang pokok pikiran. Ada di awal, tengah, dan akhir. Iya, betul. Ya,
Satu paragraf, satu pokok pikiran. Nah, bagaimana? Bisa nanti buat tugasnya? Tugas kalian yaitu membuat gambar ya tentang rantai makanan. Dan kemudian ada lagi tugas tentang membuat atau menentukan pokok pikiran dari bacaan teks non fiksi. Ya, sudah jelas tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.